Surat apa ini? Mengapa surat ini ditujukan untukku? Gumam Abimanyu dalam hatinya, sembari dengan cepat membuka amplop itu. Hasil tes DNA Abimanyu dengan Putri Andita. Lalu Abimanyu kembali melanjutkan membaca surat itu. Disimpulkan bahwa probabilitas Abimanyu sebagai ayah biologis dari Putri Andita adalah 0%. Oleh karena itu, Abimanyu sebagai terduga ayah dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis Putri Andita. Abimanyu membaca tes DNA itu seteliti mungkin, bahkan membacanya sampai 5 kali. Apa maksudnya dari surat ini? Siapa yang berani-beraninya mengirim surat ini padaku? Jika aku bukan ayah biologis dari Putri Andita, jadi siapa ayah dari Putri Andita sebenarnya? Apa Tasya telah menipuku? Tasya harus menjelaskan ini semua padaku. Tampak amarah yang tidak terkendali pada wajah Abimanyu. Secara kebetulan, bos besar dari perusahaannya melihat aksi Abimanyu yang pergi tanpa permisi di jam kerja. Kemana si Abimanyu? Berani-beraninya dia pergi tanpa izin terlebih dahulu. Apa karena jabatannya sekarang membuatnya semena-mena? Tanya bos besar itu pada karyawan yang lainnya. Tidak tahu bos, mungkin ada keperluan mendadak, ucap karyawan tersebut. Kalau begitu setelah dia kembali, tolong suruh menghadap ke ruangan saya. Apapun masalahnya, harusnya dia mampu bersikap profesional, atau paling tidak meminta izin terlebih dahulu. Tidak asal keluar tanpa izin begitu, ucap bos besar lagi. Saat berada di rumah, Abimanyu pun mencari istrinya dan memanggil-manggilnya. Tasya, 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 keluar kamu. Suara Abimanyu begitu menggelegar. Ada apa sih mas pulang-pulang teriak-teriak begitu? Aku belum tuli mas, bentak Tasya. Diam kamu. Tangan Abimanyu melayang di pipi Tasya. Saking sulitnya menahan amarah. Ditambah sambutan Tasya yang tidak ada takutnya. Apa-apaan ini mas, mengapa kamu menamparku? Ucap Tasya yang tangisnya mulai pecah sembari memegang pipinya yang terasa sangat panas. Tolong jelaskan apa maksud dari tes DNA ini. Mengapa surat itu menjelaskan jika Putri Andita bukan darah dagingku? Apa kamu menipuku? Ujar Abimanyu dengan nada marahnya. Tes DNA, dari mana kamu mendapatkan itu mas? Tanya Tasya yang kemudian membaca hasil dari tes DNA itu. Tasya kemudian terbayang kejadian beberapa bulan yang lalu saat dirinya di-booking oleh seseorang bos percetakan dari luar kota. Pada malam itu mereka melakukannya. Selang sebulan dari kejadian tersebut, Tasya merasakan kejanggalan pada tubuhnya, sehingga dirinya segera memeriksa dengan tes pack dan hasilnya garis 2. Tasya sangat cemas dan berusaha untuk menggugurkan kandungannya karena tidak tahu lagi kemana harus mencari bos percetakan itu untuk meminta pertanggungjawabannya. Namun tidak kunjung berhasil menggugurkan kandungannya, sehingga Tasya berusaha menjebak Abimanyu yang waktu itu sedang dekat dengannya. Awalnya hubungannya bersama Abimanyu hanya main-main semata, tetapi Tasya memanfaatkan kesempatan kedekatannya dengan Abimanyu untuk menutupi aibnya. Apa yang kamu katakan, mas? Bukankah kamu sendiri melakukannya dengan sadar saat itu? Tasya masih berusaha berbohong agar Abimanyu tidak menceraikannya. Surat itu pasti si Bella yang membuatnya agar rumah tangga kita hancur, dan dia akan merasa sangat senang ketika melihat kehancuran kita. Tasya sangat pandai mengembalikan fakta untuk melindungi dirinya. Aku tidak tahu yang mana yang harus aku percaya, ucap Abimanyu kemudian melangkahkan kakinya ke kamarnya, menggendong Putri Andita yang terlelap di ayunan listriknya. Mas, tunggu mas, mau kamu bawa kemana Andita? Tanya Tasya sembari mencegah langkah Abimanyu. Lepaskan aku, atau bayi ini aku banting, teriak Abimanyu yang sudah hilang kendali. Jangan mas, Tasya berteriak. Abimanyu hanya menggertak Tasya agar tidak menghalanginya membawa Andita. Abimanyu kemudian menggendong Andita dengan gendongan kanguru yang sudah dibeli oleh Tasya. Lalu Abimanyu melajukan motornya dengan sangat kencang,
Maafkan ayah, Andita, tetapi ayah harus memastikan kebenaran surat itu. Kita harus tes DNA lagi di rumah sakit yang sama dengan surat yang datang tadi. Karena ayah tidak paham bagaimana prosedur tes DNA itu. Juga tidak tahu apakah semua rumah sakit bisa melakukan tes DNA. Sekali lagi maafkan ayah jika ayah telah mengganggu kenyamananmu, ucap Abimanyu pada Andita yang kembali terlelap di gendongannya. Sesampai di rumah sakit, Abimanyu bertanya pada salah seorang perawat yang ditemuinya pertama kali di rumah sakit tersebut. Abimanyu menanyakan di mana tempat tes DNA dan bagaimana prosedurnya. Perawat itu kemudian menjelaskan dan menunjukkan tempatnya. Abimanyu kemudian tiba di ruangan tempat tes DNA itu dilakukan bersamaan dengan Tasya yang datang kemudian. Kembalikan anakku, jika kamu tidak mengakui anakku tidak apa-apa, tetapi kembalikan anakku, jangan sakiti dia, keluh Tasya. Aku akan kembalikan ketika aku selesai melakukan niatku, ucap Abimanyu lagi. Setelah petugas di ruangan itu meminta sampel rambut Abimanyu dan Andita, Abimanyu barulah mengembalikan Andita pada Tasya. Tasya memeluk erat bayinya dan berharap suatu keajaiban datang padanya. Semoga saja tes DNA itu salah dan membuktikan bahwa Andita adalah anak biologis Abimanyu. Hasil tes DNA akan keluar 1 atau 2 minggu ke depan, Pak. Kami akan menghubungi Bapak kembali, ucap petugas di ruang tes DNA tersebut. Baiklah kalau begitu, ucap Abimanyu. Keesokan harinya Abimanyu disuruh menghadap bos besarnya. Maafkan atas kesalahan saya kemarin, Pak. Saya sangat panik saat mengetahui permasalahan besar yang sedang terjadi di rumah saya, Pak, ucap Abimanyu. Saya tidak peduli dengan masalah yang menimpamu, tetapi saya sangat kecewa denganmu karena tidak bisa bersikap profesional dalam bekerja. Anggap saja ini adalah SP1 dari saya untukmu agar kedepannya kamu tidak sembarangan di kantor ini, ucap bosnya kepada Abimanyu. Baik Pak, sekali lagi maafkan saya. Saya janji untuk tidak melakukan hal yang seperti kemarin lagi, jawab Abimanyu. Lalu Abimanyu kembali ke ruangan kantornya. Saat berada di dalam ruangannya, tiba-tiba Abimanyu termenung. Bella, kamu sekarang bersama anak-anak kita di mana? Aku ingin bersujud di kakimu untuk ampunan atas perbuatanku padamu, gumam Abimanyu pada dirinya sendiri. Andai saja waktu bisa berputar, aku tidak akan melakukan perselingkuhan itu. Semenjak aku memutuskan untuk memilih Tasya, rasanya hidupku sangat berantakan. 2 minggu kemudian, hasil tes DNA telah keluar. Abimanyu pun berencana ke rumah sakit untuk mengambil hasilnya. Setibanya di rumah sakit, dia menanyakan kepada petugas apakah hasil tes DNA atas nama Abimanyu dengan Putri Andita sudah keluar. Sebentar ya Pak, kami akan cek terlebih dahulu, ucap petugas itu. Abimanyu merasa sangat gugup. Sekitar 15 menit petugas itu mencari berkas Abimanyu dan Putri Andita. Ini Pak hasilnya, silakan tanda tangan di sini, ucap petugas tersebut. Terima kasih, jawab Abimanyu sembari mengambil amplop yang berisi hasil tes, lalu dengan cepat menandatangani buku serah terimanya. Ayo Abimanyu cepat, ibu sudah tidak sabar. Tolong cepat buka amplop itu dan lihat apa hasilnya, desak Ibu Vira. Abimanyu membacanya dengan seksama, dan hasilnya pun sama dengan hasil yang telah dibacanya 2 minggu yang lalu. Kurang ajar, ternyata Tasya telah menipuku. Pasti dia sengaja menjebakku agar aku mau bertanggung jawab dengan bayi yang entah siapa bapaknya, ujar Abimanyu kesal. Ayo Bu, kita harus segera pulang ke rumah karena aku harus segera menemui Tasya. Sesampainya di rumah, Abimanyu langsung mencari keberadaan Tasya. Tasya, Tasya, kamu di mana? Apa kamu tidak mendengarkanku? Keluar sekarang dari rumahku. Aku tidak akan membiarkan kamu tinggal di rumahku, ucap Abimanyu sambil berteriak-teriak. Iya Tasya, kamu tidak punya otak ya? Kenapa masih diam saja di dalam? Cepat buka pintu ini, teriak Ibu Vira. Tasya pun segera keluar.
Kalian kenapa sih bertamu kok teriak-teriak sembarangan, ucap Tasya. Kamu lupa ya, Tasya? Bayimu itu siapa? Siapa sebenarnya ayahnya? Wanita seperti apa kamu sebenarnya? Bisa-bisanya hamil dengan lelaki lain, tetapi menikah dengan putraku. Ibu Vira benar-benar tampak geram.